Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang media strategi dakwah pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Wulandari, Dita, Dewi, dan Heni. Yang pertama yaitu media strategi dakwah pada masa dinasti Umayyah. 1. Latar belakang. Berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari adanya peristiwa penting yang dikenal dengan sebutan Amul Zaman atau perdamaian umat Islam. Peristiwa ini ditandai dengan adanya prosesi penyerahan kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa kurang lebih sekitar 6 bulan, yang terjadi di kota Madam Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Harb bin Umayyah, putra Abu Sufyan yang pernah menentang Rasulullah SAW, tetapi kemudian masuk Islam setelah kota Mekah ditaklukkan oleh pasukan Islam dari Madinah. Muawiyah bin Abu Sufyan melanjutkan perintah Islam bukan atas dasar musyawarah yang berdasarkan atas hasil pilihan umat Islam, sehingga jabatan raja menjadi pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dengan sistem monarki, sehingga sistem pemerintahan pada zaman Bani Umayyah tidak jauh berbeda dengan kerajaan Romawi ataupun Persia, yang jauh dari yang dicontohkan terhadap Rasulullah SAW. Dinasti Bani Umayyah berdiri kurang lebih selama 90 tahun dari 132 Hijriah sampai 661 sampai 750 Masehi, dengan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Yang kedua, adapun strategi yang dilakukan pada saat masa dinasti Bani Umayyah. A. Membuka wilayah dakwah baru. Perluasan wilayah dapat dibagi menjadi 3 diantaranya. 1. Asia Kecil dan negeri Romawi. Kaum muslimin bertolak dari Damaskus menuju kepulauan yang terletak di Laut Tengah dalam rangka menyebarkan agama Islam dan mengamankan tapal batas negeri Islam. Yang kedua, kawasan Afrika Utara dan Andalusia. Ubah bin Naf'i pada masa Utsman bin Affan berdakwah sampai menundukkan Tarabulus Barat, bergerak ke selatan dengan menundukkan negeri Sudan, berlanjut ke kota Sabat yang terletak di pantai Afrika. Yang ketiga yaitu kawasan Sind dan negeri di seberang sungai. Kawasan timur di era Ubaidah bin Ziyad dan Qutaibah bin Muslim berhasil masuk kawasan Sind dan negeri di seberang sampai hampir menguasai daerah di antara 2 sungai tersebut. Qutaibah juga memasuki kawasan Kasgar di Cina. Kawasan Tenggara di daerah Sind di bawah Muhammad bin Al-Qasim At-Tasaqafi menggunakan jalan darat dan laut dan harus berhadapan dengan Raja Daher. Beliau melanjutkan perjalanan hingga menuju Kashmir di utara Sind. B. Dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah. Setiap kaum muslimin menundukkan negeri baru selalu melanjutkan ajaran para ulama dengan mengajarkan fikih syariah, hadis, dan tafsir. Penyebaran para ulama ke berbagai negeri membuahkan gerakan ilmiah di negeri-negeri tersebut sehingga berdirilah sebuah kelompok-kelompok kajian yang berupa halakoh-halakoh ilmu. C. Memakmurkan masjid dan kajian keagamaan. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah sudah terlihat profesionalitas dalam dakwah, munculnya berbagai kelompok kajian dan halakoh-halakoh dakwah di masjid. Para ustadz duduk di masjid dan keliling oleh murid-murid atau disebut model halakoh. Ciri khas dari halakoh-halakoh tersebut adalah kajian ilmiah, yaitu kajian tentang fikih dan hadis.
Dan ada orang yang disebut sebagai Al-Qasas wa Al-Wu'ad, menyampaikan ilmu dengan model cerita, pemurnian dan penggalakan berbahasa Arab. Akibat kontak budaya antara penduduk asli dengan pendatang adalah faktor terjadinya kerusakan bahasa Arab yang juga bahasa dalam Al-Quran. Untuk mengantisipasi kerusakan, para ulama akhirnya berhasil meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pelopor bidang ini adalah Abul Aswad Ad-Duali. Pekerjaan ini awalnya terilhami oleh kesalahan orang membaca firman Allah. Pengumpulan, penulisan, dan peletakan dasar-dasar metodologi hadis. Masyarakat yang peduli dengan hadis, bentuk kepeduliannya tersebut dapat diwujudkan dalam 3 kegiatan diantaranya: pengkajian, pengumpulan, dan pembukuan hadis. Bidang hukum Islam. Ijtihad diawali dengan mengacu kepada khazanah yang telah ditinggalkan oleh para khulafaur rasyidin. Mazhab fikih yang sempat belum lahir pada masa ini, meskipun para imam mujtahid sudah mulai bermunculan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulandari. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin B, media strategi dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri didirikan oleh Abdul As-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abbas, dinamakan sebagai Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri ini merupakan keturunan Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW sendiri. Dinasti Abbasiyah memerintah lebih dari 5 abad, mulai tahun 132 Hijriyah sampai 656 Hijriyah. Berbeda dengan pemerintahan pada Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah memegang kekuasaan temporal dan kekuasaan spiritual. Ini hanya dipegang oleh para ulama atau qudhi. Pada masa Bani Abbas, kekuasaan khalifah bertambah besar, terutama pada bidang otoriter dan absolut. Ini disebabkan karena khalifah dianggap sebagai jabatan suci dan merupakan anugerah atau madat dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak keturunan Bani Abbasiyah sendiri. Kekhalifahan Abbasiyah merupakan khalifah yang berkuasa di Baghdad yang saat ini menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kita dapat melihat dari segi dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari proses dakwah Islam yang telah dilakukan pada masa dinasti Umayyah. Kita dapat melihat dari kehidupan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu lingkungan negara dan penguasa. Kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasan merupakan ulama yang mencintai ilmu pengetahuan, sehingga mayoritas mereka menghormati para ulama dan pujangga, dan keturunan dari para penguasa mendapatkan pendidikan khusus dari para ulama dan pujangga. Kemudian memfasilitasi upaya penerjemahan berbagai ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Kemudian melakukan perluasan dan pembinaan wilayah dakwah. Dalam lingkup penguasa setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Para pemimpin dinasti Abbasiyah pada masa keemasan, dominasi mereka memandang dunia itu sebagai sarana yang mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Mereka juga percaya bahwa seluruh materi tidak dapat dipisahkan dari rohani. Berikutnya, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi ke dalam 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama tahun 750 hingga 857 Masehi. Periode ini merupakan periode keemasan pada masa Abbasiyah. Lalu periode kedua
disebut masa pengaruh Turki pertama tahun 847 hingga 945 Masehi. Periode ketiga menjadi masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua tahun 945 hingga 1055 Masehi. Pada periode keempat menjadi masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk. Dalam pemerintahan Abbasiyah, periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua yang berlangsung dari tahun 1055 hingga 1194 Masehi, dan pada masa ini kekuasaan berada di bawah kendali Kesultanan Saljuk Raya. Periode terakhir yaitu periode kelima berlangsung dari tahun 1194 hingga 1258 Masehi. Pada periode ini, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Ini merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Hal ini terjadi karena kekuasaan politik Abbasiyah yang mulai mengalami penurunan, meski ilmu pengetahuan terus berkembang. Sebenarnya, penurunan ini sudah berlangsung sejak periode kedua kekuasaan dinasti Abbasiyah, dan kekuasaan pun diakhiri oleh invasi yang dilakukan bangsa Mongol. Kekuasaan pemerintahan yang dulu berpusat di Baghdad kini telah beralih menjadi pusat ibu kota dari Irak. Kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Dilihat dari segi dakwah Islam, dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari proses dakwah Islam yang telah dilakukan dinasti Umayyah. Yang menjadi pokok perbedaan antara kedua dinasti ini yaitu pada masa Abbasiyah mereka lebih menekankan pada pembinaan peradaban Islam dan kebudayaan Islam, sedangkan Bani Umayyah lebih menekankan pada perluasan wilayah kekuasaan. Kehidupan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, lingkungan negara dan pengusaha. Khalifah Abbasiyah pada masa keemasan merupakan ulama yang mencintai ilmu pengetahuan, sehingga mayoritas mereka menghormati para ulama dan bujangga. Keturunan dari para pengusaha mendapatkan pendidikan khusus dari para ulama dan bujangga tersebut. Kemudian upaya penerjemahan berbagai ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Kemudian melakukan pelunasan dan pembinaan wilayah dakwah. Dakwah Islam mulai redup dalam lingkungan pengusaha setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Aktivitas dakwah dalam lingkungan masyarakat tidak berpengaruh oleh kelemahan dan kerusakan yang terjadi dalam lingkungan negara dan pengusaha karena aktivitas dakwah dan ilmiah sangat marak dilakukan oleh Baghdad. 3. Usaha-usaha dakwah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi dunia muslim. Karena pada masa ini perkembangan Islam sangat meningkat. Salah satunya adalah dalam usaha rangka memajukan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini meliputi yang pertama, yaitu gerakan penerjemahan, dan yang kedua, perpustakaan Baitul Hikmah. Bait al-Hikmah merupakan kelanjutan institusi Jundis Sapur, akademi yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Perpustakaan ini dilengkapi berbagai buku karangan Al-Ma'mun. Perpustakaan ini menyimpan karya ilmiah dalam bidang agama dan mampu bertahan hingga penyerbuan bangsa Mongol. Perpustakaan Bait al-Hikmah dan Darul Hikmah mencapai puncak kejayaan pada Khalifah Al-Ma'mun. 2. Perkembangan ilmu agama, yaitu meliputi sebagai berikut.
Yang pertama, kalam Mu'tazilah. Pada masa Bani Abbasiyah, fase pengaruh Persia pertama, aliran Mu'tazilah yang dirintis oleh Wasil al-Atta pada zaman Umayyah diteruskan oleh murid-muridnya dan kemudian dikembangkan. Dan yang kedua, hadis dan fikih. Lanjut ke nomor 3, yaitu perkembangan pendidikan. Pada masa Abbasiyah, pendidikan juga menjadi salah satu media dalam pengembangan dakwah pada masa Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, metode lisan. Metode ini bisa digunakan ketika belajar ceramah misalnya. Yang kedua, metode menghafal. Metode ini bisa digunakan ketika kita akan mempelajari agama, misalnya mempelajari Al-Quran, menghafalnya, menghafal hadis, menghafal pelajarannya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, metode menulis. Dengan menulis, kita akan lebih cepat dalam menghafal, akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran. Baik, sekian video penjelasan dari kelompok 7 mengenai media dan strategi dakwah pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.